Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Selamat datang di video tutorial rakit PC, guys ya. Oh ya, sebelum kita lanjut, disclaimer dulu. Kalau kalian udah baca semua disclaimernya, sekarang kita langsung masuk aja ke videonya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama ya. Soal budget atau dana, lalu kapan harus rakit, lalu beli komponennya baru atau bekas, lalu rakitnya itu mending dicicil atau langsung rakit sendiri atau dirakitin pakai jasa. Ya, oke. Ini kita ngobrol aja teman-teman ya, karena kalau ngomongin soal dana sebenarnya tuh gimana kalian masing-masing sih ya. Cuman ini gue hanya berbagi opini dari gue aja karena kebetulan gue suka ngerakitin PC pelanggan ya. Jadi gue cukup lah ya bisa ngasih tahu pasar-pasar rakitan sekarang tuh enaknya dananya atau keluarnya harus berapa. Ya oke. Per Oktober 2024 ini faktanya adalah kalau misalkan lu mau rakit enak untuk gaming, live streaming, atau editing ringan, kalian harus punya 10 juta, teman-teman ya. Mau lu rakit pakai Intel, pakai Ryzen, pakai Radeon, atau Nvidia, di 10 jutaan. Mau lebih enak, 15. Mau lebih enak ya 20 jutaan ke atas. Ya, 10 juta, itu kita tuh masih kayak, oke, ini PC udah cukup enak. Kalau misalkan ada keluhan, ya harus sabar, itu aja. Harus ikhlas, harus legowo gitu. Kalau lu pengen dapat performa lebih, ya nabung lagi, rakit lagi yang budgetnya lebih tinggi atau upgrade ke spek-spek yang lebih tinggi ya. Fakta yang terjadi itu seperti itu ya. Kalau misalkan kalian rakit di bawah 10 juta ya berarti kalian harus lebih sabar dan lebih legowo lagi gitu. Kalau misalkan kayak lu rakit nih di 8 sampai 10 itu sebenarnya masih bisa sih, cukup enak untuk gaming live streaming itu masih bisa. Cuman kalau misalkan kebutuhan kalian kurang tercukupi ya udah harus sabar gitu loh. Mau di bawahnya lagi masih bisa di 5 sampai 6 jutaan kalian masih bisa dapat rakitan yang garansi resmi, itu masih bisa. Kalau di bawah itu sudah dipastikan ya kemungkinan ya sekitar 80% komponen-komponen yang kalian pakai itu mungkin dia bekas non garansi gitu teman-teman ya. Oke. Lalu kalau ngomong kapan harus rakit PC, misalkan kalian punya dana gitu ya, atau lagi mau nabung, target kalau mau rakit gitu ya, gua saran kalian fokus dulu ke duitnya guys, atau ke dananya. Karena harga komponen itu tiap hari berubah dan stoknya tiap hari berubah. Misalkan kalau lu sekarang udah ngeset gitu, gue mau rakit pakai komponen ini nih, dananya segini ya. Lalu lu nabung, nanti pada saat uangnya ada, komponen itu belum tentu ada. Dan harganya bisa jadi naik, bisa jadi turun. Lalu biasanya suka ada komponen yang baru lagi. Jadi gua saran kalian targeting dananya aja. Misalkan lu mau rakit berapa? 15 juta. 15 juta ini gimana? PC-nya doang atau sama monitor dan kawan-kawan gitu. Targeting aja, lu nabung ke dananya. Kalau udah dananya ada di depan mata, rakit. Ya, enaknya seperti itu. Oke, lalu kalau ngomongin soal dicicilnya ini beli satu persatu ya, bukan cicil kredit ya. Kalau ngomongin cicil kredit mah itu tergantung kalian masing-masing, karena ada orang yang berpikiran gua mah mau nabung aja, nanti pas uangnya ada baru beli. Ada juga yang kayak gua kalau nggak nyicil kagak kredit, gua kagak punya nih barangnya. Itu terserah kalian masing-masing ya. Dan untuk rakit PC kalau misalkan mau kredit kayak gitu, setahu gue paling banter lu belinya online pakai paylater gitu. Kalau di toko langsung gue nggak tahu deh mereka nerima kredit atau tidak ya. Oke. Kalau misalkan ngomongin soal dicicil yang per komponen satu persatu, ini gue ada tipsnya teman-teman. Kebetulan gue ini dulu rakit PC upgrade-nya itu nyicil kayak gitu teman-teman, karena gue kerjanya waktu itu di salah satu tempat di honorer kayak gitu, gaji gue cuma 500.000. Jadi gue tuh baru bisa beli komponen per 2 sampai 3 sampai 4 bulan sekali, dan akhirnya setelah 2 tahun komponennya baru kekumpul dan gue bisa rakit ya. Oke, tips dari gue adalah beli part yang baru dan garansinya paling jauh ya. Pertama, misalkan lu boleh beli power supply dulu. Cari yang garansinya 5 sampai 10 tahun. Habis itu lu boleh beli RAM. RAM itu garansinya seumur hidup.
Lalu sisanya ya udah yang garansinya 3 tahun, 2 tahun, dan yang paling terakhir yang garansi 1 tahun atau yang tidak ada garansi. Biasanya ada casing atau fan casing yang tidak garansi gitu. Itu lu belinya di bagian akhir, teman-teman. Karena gini, ketika lu beli komponen, itu garansi tuh udah jalan. Makanya gua saranin beli yang garansinya paling jauh ya. Jadi kayak misalkan beli power supply nih, lu garansi 10 tahun. Ternyata lu beli disimpan gitu dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, akhirnya baru bisa rakit gitu. Dan garansinya itu berarti udah jalan, guys. Bukan berarti lu beli sekarang, lalu 2 tahun kemudian pas lu rakit, garansinya start dari 10 tahun. Enggak. Garansi itu start dari lu beli, dari lu check out, dari lu belanja ya. Oke, lalu kalau ngomongin komponen beli online atau offline, itu terserah kalian. Lu lebih seneng yang mana? Ada orang yang senang belanja online, ada orang yang senang belanja offline. Orang yang senang belanja offline mungkin lebih ke kayak, oh ini wujud fisik barangnya ada. Kalau yang online lebih ke, wah ini gue kadang dapat cashback atau diskon kayak gitu. Jadi belanjalah online. Terus kalau misalkan kalian belanja online, gue saran dari toko-toko official, teman-teman, yang garansi distributornya jelas. Lalu kalian jangan lupa pesan packing bubble. Kalau mau pakai packing kayu juga boleh. Tapi untuk gue ya, gue kan di Bogor, kadang gue pesan dari Jakarta, gue nggak pernah pakai packing kayu. Dan gue jujur biasanya lebih sering belanja di Nano Komputer. Ini gue nggak disponsorin sama Nano ya, tapi gue belanja di situ karena gue nggak harus pesan bubble lagi, teman-teman. Kalau gue pesen di situ, itu udah dapat bubble dan dapat kardus ya. Ini semoga Nano tidak mengurangi SOP packingnya mereka ya, karena di toko-toko lain terkadang ada beberapa yang kalau kita tidak pesen bubble itu harus kalau kita nggak pesen bubble itu dikirimnya nanti tanpa bubble, teman-teman. Jadi kita harus pesen bubble wrapnya dulu atau packing kayunya atau packing kardusnya ya. Jadi kalau misalkan kalian mau beli online, tanya dulu ke tokonya, bang ini untuk packing bubble wrap kita harus pesen bubble lagi atau udah include di paketin bubble dari toko. Kalau mau pakai kardus harus pesen atau udah include dari toko gitu. Jadi harus ditanyain, teman-teman ya. Oke, lalu ngomongin soal garansi. Ini preferensi masing-masing ya. Ada orang yang pengen beli komponen baru, ada yang bekas tapi dia bodong, ada yang bekas tapi garansi. Buat gue itu nomor 1 harus garansi resmi distributor Indonesia ya. Karena nyari uang susah, guys. Gua pernah ada di posisi nyari uang sangat susah sekali. Jadi gua butuh jaminan, karena garansi itu menurut gue jaminan. Kayak power supply garansi 10 tahun, berarti gue dapat jaminan 10 tahun tenang hati gue. VGA garansi 3 tahun, berarti dalam 3 tahun hati gue tenang gitu. Contoh, misalkan lu beli VGA bodong, tidak ada garansi, harganya misalkan jutaan. Lu ngumpulin jutaan itu susah gitu ya. Pas lu beli VGA-nya ternyata ada artefak atau rusak, lalu nggak bisa nyala, yang ada nanti lu malah nangis di pojokan gitu. Kalau misalkan ada garansi kan tenang gitu, guys. Nah, kalau misalkan lu mau beli bekas, harus cari yang garansi resmi gitu loh. Menurut gue minimal 1 tahun. Atau patokannya gini, misalkan lu beli part ya, ini nggak melulu soal satu komponen ya, semua part di rakitan PC ya, atau misalkan lu beli elektronik lain juga, ini bisa lah jadi pertimbangan ya. Misalkan lu beli VGA, harganya 3 juta. Lu mengumpulkan 3 juta ini berapa lama? Apakah 1 bulan? Atau 3 bulan? Atau 1 tahun? Itu patokannya di situ. Kalau misalkan lu nyari 3 juta ini dalam waktu 1 bulan, ya udah lu ngambil barang yang garansi personal 30 hari ya nggak apa-apa. Toh misalkan dia amit-amit nih setelah 30 hari atau di hari ke-40 dia rusak, lu kan udah punya pegangan pengganti 3 jutanya karena lu bisa ngumpulin 3 juta dalam 1 bulan gitu. Kalau misalkan kagak bisa, misalkan lu butuh ngumpulin 3 juta dalam 1 tahun, lu beli bodong VGA yang garansinya itu antah berantah gitu. Baru dipakai berapa hari rusak, gak bisa garansi. Yang ada lu nanti nangis di pojokan gitu aja ya. Jadi gua saran buat teman-teman kalau beli komponen yang garansi resmi. Nah, kalau kalian nyari bekas dan garansi resmi itu cukup susah, gua nggak bohong ya. Rata-rata bekas itu ngasihnya garansi personal, entah 7 hari, entah 30 hari gitu, teman-teman. Kalau kalian mau nyari garansi yang barangnya jelas, distributornya jelas, segelnya ada, dusnya ada, suratnya ada,
kwitansi tokonya ada, invoice kalau dia beli online-nya ada, garansinya sisa 1 tahun, itu biasanya cukup jarang. Kalian harus ngobok-ngobok lebih dalam, entah di Facebook, entah di Instagram, entah di Discord, atau dimanapun kalian harus nyari. Kalau misalkan kalian pengen lebih tenang, ya udah paling bener ya nabung dan beli yang baru dan garansinya jelas resmi Indonesia. Nyari tahu distributor resminya dari mana, Bang? Kalian beli aja di official store ya. Mau kalian beli di Shopee atau di Tokped ya. Sampai saat ini gue masih pakai di Tokped, teman-teman. Sekali lagi bukan disponsori sama Tokped. Gue masih beli di Tokped, di official store ya. Salah satunya ada di Nano, ada di distributor komputer Mangga 2, ada di COC. Banyak lagi, ada iOS Store, ada Duta Mandiri Infocom, ada banyak banget toko-toko resmi yang ada di Tokped ya, official store yang centangnya ungu. Kalian beli di situ aja. Rata-rata distributornya jelas kok. Kayak misalkan gue beli barangnya Gainward, terus apalagi tuh Montec itu dari distributor DTG, terus juga ID Cooling atau Thermal Red itu dari PT Berlian. Banyak sekali distributor resminya juga. Contoh kayak Zotac juga, atau Deepcool itu dari Asia Raya, ASRock dari EMD ya. Banyak, kalian tanyain aja, atau kalian sebelum rakit PC atau sebelum beli komponen, ngobrol dulu deh. Entah lu bisa nonton live streaming gue ngobrol sama gue, atau join ke Discord gue, biar tahu nih, oh bang, gue kalau mau rakit barang ini distributornya apa ya? Atau kalian bisa search dulu di Google, barang ini distributor resminya apa ya? Intinya carilah komponen-komponen yang garansi resmi Indonesia. Biar apa? Biar tenang, karena nyari uang itu susah ya. Gitu ya teman-teman, untuk perdana-danaan, terus kapan harus rakit, terus juga rakitnya nyicil atau gimana, barangnya garansi atau gimana. Oh iya, sama satu lagi, kalau ngerakit PC itu gimana? Mendingan rakit sendiri atau pakai jasa? Sebenarnya ini terserah guys. Gue pribadi prefer rakit sendiri. Kenapa? Biar kita tahu dalaman PC kita gimana, dan kalau ada apa-apa kita enak gitu. Misalkan suatu saat gue mau ganti power supply, bisa ganti sendiri. Cooler, ganti sendiri. Gampang gitu guys ya. Dan kalau kalian pusing, kan ada video tutorial ini, kalian bisa belajar dari video tutorial ini. Kalau misalkan bingung, ya udah boleh pakai jasa. Misalkan lu nggak mau ribet, gue mah nggak mau ribet, gue mau pakai jasa orang, ya udah boleh gitu ya. Oke, untuk video kali ini segitu aja.